Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fatahil alim alladzi arsyada man istafa min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bil zulmi 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin bi suhbatihi wa ittiba'ihi fil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-kabiratur rabi'ah asyrah al-kadzib 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala rasulillah. Selanjutnya pembahasan tentang al-kabair karangan al-Imam Al-Zahabi, yaitu al-kabiratur rabi'ah asyrah, dosa besar yang ke-14 menurut beliau adalah al-kadzib 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala rasulillah, berdusta atas nama Allah dan Rasulullah. Maksudnya apa? Mengatasnamakan. Dan selainnya itu taqawwal. Qala Allah 'azza wa jalla wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Nanti pada hari kiamat kalian akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka hitam. Nah, ujar Imam Hasan ini, mereka ini adalah yang in syi'na fa'alna, apabila kami hendak kami gawe, wa in syi'na lam naf'al, kami hendak ada kami gawe. Lalu ujar Imam Ibnu Jauzi dalam tafsir beliau, waqad dhahaba ta'ifatun minal ulama, berpendapat sebagian ulama, annal kadziba 'ala Allahi wa rasulihi kufrun. Nah, berdusta atas nama Allah itu bisa menyebabkan kekafiran. Sebagian ulama mengatakan itu. Wala raiba annal kadziba 'ala Allahi wa 'ala rasulihi tahlilu haramin wa tahrimu halalin kufrun mahad. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, yaitu dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, nah itu bisa menyebabkan kekafiran. Dan Datuk Kalampayan juga dalam kitab Tuhfatur Raghibin menyebutkan masalah ini, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bisa menyebabkan kekafiran. Itu berdusta. Berdustanya bukan yang berbicara tidak sesuai fakta, berbeda lain itu, tapi maksud di sini adalah dia mengatakan sesuatu, menisbahkan kepada orang, padahal orang tersebut tidak mengatakannya. Ini yang dibahas di sini. Nah, tapi parahnya yang dibahas ini adalah dia berdusta atas nama Allah. Misalnya ini ada yang Al-Quran memadahkan ini, udah ayatnya kan ada. Nah, atau ada hadis Nabi menjelaskan ini, hadis itu kan ada. Itu ngarannya al-kadzib 'ala Allahi wa rasulih. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani, man kadzaba 'alayya bunya lahu baitun fi jahannam. Siapa yang berdusta atas namaku, maka dibangunkan satu rumah di neraka jahanam. Di hadis lain, ini riwayat banyak menuliskan tentang itu. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falitabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, ya Rasulullah, mengatasnamakanku, maka apa? Falitabawwa maq'adahu minan nar. Ini banyak sengaja berdusta atas nama Rasulullah, maka siap-siap ke neraka. OTW ke neraka, nah siap-siap. Itu. Tapi kada ada madahi. Tapi di padahnya ini. Nah, tapi lah di catatannya muta'ammidan. Man rawa anni hadisan wa huwa yara annahu kadzib wa huwa ahadul kadzabin. Siapa yang meriwayatkan dari aku suatu hadis wa huwa yara annahu kadzib, dan dia melihat itu
berdusta, bahwa ahadul kadzabin, dia termasuk pendusta. Ya, ini berhubungan dengan hadis Nabi dan kesahihan hadis. Nah, hadis ini ada salah satu yang paling berbahaya, ngarannya hadis maudhu. Hadis maudhu. Apa hadis maudhu? Hadis maudhu itu adalah suatu perkataan yang dianggap hadis Nabi padahal lain hadis Nabi. Artinya hadis maudhu itu ya hadis palsu. Nabi kan ada pada itu, tapi diulahnya. Nah, sengaja lah orangnya mengulahnya, sengaja. Itu. Kenapa jadi hafal ulah kayak itu? Nah, banyak kisah-kisahnya. Jadi ada kisah orang dahulu tuh yang karena ditakuni lah, kenapa jadi kamu ulah hadis palsu? Ujar orangnya tadi kayak ini, orang ini pindah banyak karena tapi hafal mengaji. Di masa itulah, di zaman Sidin, udah Sidin pindah oleh mengaji. Nah, maka Sidin mau ulah hadis palsu supaya orang semangat mengaji. Niatnya memang baik, tapi apa caranya salah. Kenapa salah? Ya kan Nabi memadahi. Bila nyakok kada memadahkan, kada ada hadisnya, jangan diulang-ulang. Lalu bang, kayak apa cara menyemangati orang mengaji? Kan banyak di hadisnya yang kredibel, yang kau dipertanggungjawabkan tentang Al-Quran. Gitu, jadi pakai harus ulang-ulang. Yang likulli harf hasanah. Setiap huruf itu ada kebaikan, satu pahala. Nah, itu sudah menjelaskan banyak hal. Membaca Al-Quran itu luar biasa. Ada usah untuk mengolah hadis-hadis palsu. Inna kadziban alayya laysa kakadzibin ala ghairi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan Nabi sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Karena siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap menuju neraka. Nah, ini tentu hubungannya dengan agama kaitannya. Yang masalah amal ibadah, yang hadisnya diserahkan tidak. Dan ini satu kasus lah. Nabi kan ada kepada, lalu diulahnya perkataan yang mirip-mirip, lalu hadis palsu. Nah, kemungkinan kedua adalah perkataan ini lain hadis Nabi, dasar lain hadis Nabi, tapi perkataan ulama, dasar ulama atau sahabat atau tabiin atau tabi'in atau ulama lain nang bepadah nih lah kata-katanya nih lah, lain hadis Nabi. Tapi ada orang yang menyalahgunakan perkataan tadi, apa dinisbahkannya lawan Nabi. Perkataannya ini bujur lah, ucapan manusia bujur, tapi itu dari Nabi lah, lain dari ulama, tapi dinisbahkannya ke Nabi. Salah jual apa itu? Salah jual. Makanya dalam Islam ini ada ngarani ilmu sanad. Ilmu sanad itu menyambungnya. Misalnya ada pipa PDAM bocor. Ada tadi beritanya. Bocorkah atau ada itu? Nah, kamu dari siapa? Tadi ada orang melihat pas lewat di pal 1 pindah membaiki pipa. Nah, saya kamu siapa? Di pada tetangga, sini pegawai di PDAM. Jelas tuh pipa bocor. Kamu jar siapa? Tahu jar rame jar orang beritanya di WA tahamburan. Fotonya ada, pemberitahuan resmi dari PDAM ada. Nah, ada juga seperti itu. Hadis Nabi sama lah kayak itu. Iya. Makanya ya Imam Bukhari ketika beliau mau menerima hadis, beliau sangat selektif. Bagaimana bentuk selektifnya? Imam Bukhari ini sampai saking selektifnya nih menerima hadis. Ada pernah kejadian
Jadi Sidin ini dihabari ada salah seorang ulama periwayat hadis. Jadi Imam Bukhari ini hendak ke sana mengambil sanad hadisnya. Tulak Imam Bukhari jauh nih, mungkin berkuda atau unta. Kamu memang santai aja unta bang, santai aja jauh unta dipakai. Bila pindah para aja, pindah aja kalau di berkuda. Unta nih kayak tumpang jalannya, buka kau aja bang, cuma jalannya apa? Sampai di tempat tujuan, Imam Bukhari ini jauh kan bahaya, ada pesawat. Sampai tempat tujuan, sekali Imam Bukhari ini melihat si ulama tersebut mengiau binatang, entah ayam, entah kuda, entah kambing, entah unta juga, entah kayak. Tapi mengiau aja, kadang memberi makannya, memeskol aja, menayam dong, kur, mau kucing, cing, beparak kan, binatangnya dah beparak, soalnya kan ada diberi makan apa-apa. Nah, Imam Bukhari parah dah. Ini memang rambut binatang, ada usaha jadi. Kada jadi Imam Bukhari. Amun ulama lain kada sampai seketat Imam Bukhari bang lah. Tapi Imam Bukhari kayak itu nah ketatnya memilih orang yang hendak diambil. Makanya Sahih Bukhari itu disebutkan as-sahhul kutub ba'dal Quran. Kita paling sahih sesudah Al-Quran. Saking telitinya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari ketika menulis hadis beliau ini, anak menulis sembahyang 2 rakaat dulu, hanya ditulis gitu. Karena anak menulis sembahyang 2 rakaat, tulis pulang. Saking menjaga benar yang hadis ini. Sampai segitu ulama menjaga bujur-bujur sanadnya. Ini riwayatnya dari siapa? Dari ini. Ini dari siapa? Dari sini, dari sini. Dan hadis sahih ini bisa ditemukan tidak dengan mudah, tapi ada persyaratan-persyaratannya. Ittasala sanaduhu, sanadnya mutasil dari ini. Nah itu bisa dilihat dari perawinya. Ada orang berkisah, aku dulu waktu ketemu Sidin itu baik benar. Dilihati tahun kelahiran, tahun bertemu, oh cocok, berarti bujuran bisa ketemu. Tapi bilanya secara tahun lahir kada cocok, ada selisih tahun, ada selisih tempat, maka hadisnya bisa bermasalah. Jadi ulama hadis ini termasuk uyuh benar, menyeleksi itu banyak waktunya. Kenapa sampai segitu hakun uyuh? Nah, karena ancamannya neraka. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Kayak itu.